Oke, kita berlanjut pada sesi berikutnya yaitu kita akan coba mengload data atau kita akan coding di cmdload ini ya, teman-teman semuanya. Ketika kita klik load ini, kita maunya data yang kita ketik di sini, ketika kita klik load, dia akan muncul di sini datanya. Jadi simpel saja ya, kita akan istilahnya read datanya. Oke, kita klik dua kali di load. Tapi sebelum di load, saya akan buat satu buah function ya untuk mencari data. Kita bisa ketik begini, function hasil ini namanya terserah ya. Cari as varian. Ini tipe data ya, varian itu. Jadi mencari data itu butuh namanya range yang akan kita cari. Di range berapa yang akan kita cari? Kalau di sini berarti saya perlu buat satu variabel ya yang menampung range dari ID. Saya kasih nama ID range as range. Kita akan isi data ID range ini karena range, jadi kita harus ketika kita mengisi data kita wajib menuliskan set ya. Di range sama dengan sheet. Kita akan cari datanya di range dari sheet berapa? Dari sheet 1 dot range. Mohon maaf ya teman-teman semuanya karena ada anak saya ya. Dari range karena ID itu di sheet 1 kolom B, jadi saya akan mulai dari B2 ini ya. B2 dan seterusnya. Jadi saya bisa tulis di sini range B2 sampai B get baris sheet 1 function kita yang kita buat di kolom B. Jadi teman-teman kurang ya. Sorry, ada error. Oh, ini kurang N ya. Oke. Jadi saya mendefinisikan atau mengisi data ID range ini yaitu dari B2 sampai B get baris B2 adalah di sini di baris kelima. Jadi dari sini ke sini. Kalau misalkan datanya ada 10 di sini, jadi misalkan ada ID, jadi sampai sini. Nah, kebetulan datanya sampai sini, jadi get barisnya akan mereturn sebuah nilai 5. Jadi B2 sampai B5 yang di awal saya sudah terangkan ya rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Saya kembali lagi. Untuk mencari data ini sebenarnya sudah di handle ya oleh VBA Excel. Jadi kita bisa tulis begini. Set hasil cari sama dengan ID range. Jadi ini range di sini nih. Kita tulis ID range dot find. Nah, kita ambil data yang mau dicarinya dari mana? Nah, kita mau cari datanya kan dari sini ya. Dari ini, value dari sini nih. Value dari search ID-nya. Oh, sini ini belum saya rename ya. Saya rename sekalian. Search. Kita ambil datanya dari txt search ID ini. Jadi kita tulis txt search ID, afternya kita nggak perlu, kita skip. Login, kita mau dia mencari sebuah values. Teman-teman sebenarnya teman-teman silahkan baca tentang find ini, sudah ada tulisannya ya, sudah ada artikelnya untuk mempelajari tentang find. Saya nggak akan bahas secara detail. Dan selanjutnya kita akan masukkan lagi sebuah argumen yaitu XL whole. Kita akan cari semua datanya, bukan setengah-setengah. Jadi kita nggak mau cari yang kita harus sama, gampangnya kita cari yang sama persis XL whole itu ya. Jadi hasil cari ini akan mencari di sebuah range ini ya, range 1 bla 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 ini. Dia akan mencari sebuah value dari txt id search ini. Misalkan kita tulis apa, dia akan mencari.
dan kita akan cari nilainya dan nilai yang sama persis dengannya. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, di sini di CMD load bisa kita tulis begini. If hasil cari is nothing, then jika hasil carinya nggak ada, maka kita akan menampilkan pesan box ID tidak ditemukan, koma, kita kasih simbol VB information, dan ini cek tulis info. Ini judul untuk ininya, judul untuk pop up-nya ya, info ini. Else, jika ada, kan jika nggak ada kita akan menampilkan MSG box. Jika ada, maka kita akan tulis jadi txt id dot value sama dengan hasil cari. Maksudnya ini maksudnya ini kita akan kasih nilai sesuai data yang berhasil kita cari. Jadi kita tulis lanjutnya txt name dot value sama dengan hasil cari dot offset. Offset ini dia akan ini ya. Bentar, habis ini saya terangkan. Dot value. Jadi offset ini dia bisa menyeleksi ya teman-teman, gampangannya ya. Jadi ketika kita ketik offset 0,1 maksudnya apa? Dia akan menyeleksi di baris ke 0 dari hasil cari ini di kolom yang selanjutnya. Kolom selanjutnya adalah 1 ini. Jadi misalkan gini, saya cari ID 003 ini ya. Jadi ketika saya ketik offset dalam kurung 0,1 maksudnya apa? Dia akan bergeser satu kolom setelahnya, tapi dengan baris yang sama karena indeksnya dihitung dari 0. Jadi barisnya 0, berarti barisnya tetap. Dia maju ke depan kolomnya, saya tulis 1 tadi, berarti dia maju ke sini. Berarti artinya dia akan menyeleksi C4. Kalau saya offset 0,2, dia akan menyeleksi D4. Kalau saya tulis offset 3, dia akan menyeleksi E4 dan seterusnya. Kalau saya tulisnya offset 1.1, artinya dia barisnya tambah 1, berarti di sini di 5 tambah kolom 1 di C5. Kalau 1.1, kalau 1.0 berarti barisnya nambah 1 di di baris 5, tapi kolomnya 0, kolomnya tetap di B, di kolomnya si hasil cari tadi. Ya. Dia akan ini ya, sesuai hasil carinya. Misalkan hasil carinya di 4. Berarti ketika kita ketik offset 0,1, berarti 0-nya itu parameternya di sini di 4 ini, di B5 ini. Jadi 0,1 jadi 0 tambah baris ke 0, berarti barisnya nggak usah bergeser, tambah 1. Kolomnya 1, berarti tambah 1 kolom setelahnya. Jadi seperti itu. Dan kita ambil dot value, kita ambil nilainya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman kalau bingung silahkan diulang-ulang video ini ya. Saya akan lanjut. Cari dot offset sama ya. Berarti kalau saya mau ke kolom selanjutnya gini tulisannya. Sama dot value sama dengan hasil cari dot offset 0,3 dot value. Ingat di sini kalau ada if harus ada and if. Teman-teman ingat, kalau belum belajar tentang basic VBA, saya sarankan belajar dulu ya supaya tahu apa itu if, else, and if, dan juga offset itu apa. Teman-teman nanti bisa belajar di VBA dasar ya.
Coba kita run, harusnya bisa ya. Jika kita ketik ini misalkan ID 000004, harusnya di sini tertampil ID 04, nama Abu Bakar, gendernya male, posisinya mekanik sesuai data yang ditampil kita di Excel. Kita load, dia berubah. Kalau kita ketik 3, dia akan berubah juga. Oke, itu untuk membaca data. Mungkin cukup sekian ya di serial kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.